Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan ana ungkit dan ulang kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah, ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, ya, mengajarkan kepada umat muslimin, ya, kepada kaum muslimin tentang akhlak yang mulia, yaitu akhlak Islamiyah sebagaimana yang Rasulullah SAW praktekkan. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim yang hakiki meneladani, ya, mencontoh akhlak Islamiyah melalui perilaku-perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka kita lanjut, ya, para jamaah sekalian, ke bab yang baru, yaitu mencaci masa, ya. Nah, atau kalau kita bahasa Indonesia itu lebih tepatnya menghina waktu, ya. Nah, ketika kita mendatangkan waktu yang buruk, ya, kesempatan yang buruk, kata bisa kita bilang, kita menghina kesempatan tersebut. Wah, saya nggak dapat nih kesempatan ini dan itu, wah. Nah, kemudian menghina, ya. Nah, maka hal tersebut dilarang dalam Islam, ya. Jadi larangan mencaci, ya, waktu, ya. Nah, seperti di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di hadis 769, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqulanna ahadukum. Nah, janganlah salah seorang di kalian mengatakan, ya khaybatad dahr, wahai kegagalan waktu. Ad-dahr itu waktu, ya. Nah, atau masa waktu, ya. Nah, kesempatan, boleh kita bilang kesempatan. Ya, kesempatan yang gagal, ya. Nah, fa innallaha huwad dahar. Janganlah kalian mengatakan hal tersebut. Sesungguhnya, ya, waktu itu, ya, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang mengendaki waktu itu adalah Allah. Nah, maka janganlah kalian menghina kesempatan atau waktu, ya. Nah, sesungguhnya Allah yang menakdirkan hal tersebut, ya. Nah, dan sesungguhnya keburukan itu berasal dari kita, bukan berasal dari Allah, ya. Nah, kalau kita tertimpa suatu nasib yang buruk atau takdir yang buruk, sesungguhnya itu karena kita, ya, baik kita dalam, mungkin, ya, nah, ada suatu dosa kita yang akhirnya dibalaskan oleh Allah, atau misalkan kita kurangi dalam berdoa, ya, sehingga kita, ya, tidak bisa terhindar dari perkara-perkara yang buruk, ya. Nah, maka kalian, ya, atau kita sebagai kaum muslimin jangan menghina waktu, ya. Nah, atau takdir yang tertimpa dalam diri kita, ya. Nah, kita bisa lihat khaybatud dahar, ya, yang dimaksud dengan khaybatud dahar, ya, tadi menghina waktu, ya. Nah, yaitu dengan nasib yang buruk, ya. Kalau kita mendapati suatu kesempatan atau suatu waktu dengan nasib yang buruk, ya, kita mencela hal tersebut, jangan kita mencela, ya. Sesungguhnya itulah sikap kebalikan dari sabar. Ya, kalau kita sabar, maka kita mendapatkan pahala dari Allah, ya, atas takdir yang buruk menimpa kita. Namun sebaliknya, nah, kalau kita menghina, ya, takdir yang buruk yang menimpa diri kita, maka yang ada kita mendapatkan dosa. Karena telah apa? Mencaci takdirnya Allah, ya. Hmm, itu, ya. Nah, maka, ya, kalau kita mendapatkan takdir, itu seperti pisau bermata dua, ya, antara kita mensyukuri, ya, sambil bersabar, atau kita malah mencela, ya. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, ya, itu mendapatkan dua jalan, ya, kita bersabar atau kita mencela. Fa innallahu wad-dahar, ya, sungguhnya Allah itu, ya, itu adalah waktu, ya. Sesungguhnya dia adalah yang mengatur urusan, ya, mengatur takdir, apalagi mengatur waktu. Nah, kita bisa lihat di sini, dialah mengatur segala urusan, ya, dan dialah pemilik masa, dialah yang mengatur waktu juga. Nah, dan dialah Rob yang bisa membolak-balikan waktu, ya.
Nah, ketika ada seorang hamba, oh ini sering beramal soleh, maka ketika waktu tersebut atau suatu waktu melakukan takdir yang baik, itu sesuai kehendak Allah. Namun sebaliknya, ya kalau ada seorang hamba, ya tidak menjaga amal solehnya, bahkan meninggalkan amal-amal yang wajib, ya, maka pada suatu waktu akan ditimpa takdir yang buruk. Itu sesuai dengan amalan diri kita sendiri, ya. Hmm. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, biadil lailu wan nahar, ya. Di tangan pula, ya, dengan kehendak pula, ya. Nah, ada waktu malam dan juga waktu siang. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Nah, segala urusan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ya, atau kita bisa bilang, ya takdir itu di tangan Allah ya, yang sering kita dengar ya. Ini sangat dengan makna yang tadi ya, jangan mencela waktu ya. Untuk takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada diri kita ya. Maka kita lanjut para jamaah sekalian di hadis 770 ya, masih di bab yang sama ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Rasulullah SAW ya, beliau bersabda, nah, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan ya, nah, ini lanjutan dari hadis yang tadi ya, tasubbu la yaqullu ahadukum ya khaybatad dahr ya. Nah, janganlah kalian mengatakan ya wahai takdir yang buruk ya, wahai kesempatan yang sial atau gagal ya. Nah, Allah Ta'ala anadar, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, aku adalah masa, aku yang mengatur takdir tersebut. Kenapa engkau mencela? Ya. Ursilul laila wan nahar. Aku yang mengutus, aku yang mendatangkan waktu malam dan juga waktu siang. Ya. Fa iza syi'tu ya obat tuhuma. Ya, kalau aku berkendak, aku tahan nih waktu malam dan juga siang. Yang kalian tidak bisa beraktivitas. Ya. Nah, wala yakullanna lil anab ya. Nah, dan jangan sekalipun kalian mengatakan ya kepada buah anggur ya. Nah, al-anab, al-inab ya. Inab itu buah anggur. Al-karam ya. Fa'inal karam rajulul muslim. Ya, semuanya karam itu adalah seorang laki yang muslim. Ya, maksud di sini adalah al-karam ini yang mulia. Ya. Nah, jadi jangan uh, menamakan ya anggur itu dengan al-karam ya. Nah, atau kita jangan berlebih-lebihkan dalam penamaan suatu benda. Ya. Nah, karena al-karam itu sifat bagi seorang muslim. Ya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu boleh, karena sikapnya yang mulia, yaitu amanah. Karena Abu Bakar adalah orang yang amanah. Namun kalau kita mensifati suatu benda, ya, dengan misalkan, oh ini benda yang mulia, ya, ini apa namanya, benda yang bisa dipercaya, keagungannya. Nah, maka yang ada kita terjerumus dalam kesyirikan. Nah, ini masih di hadis yang sama ya, lanjutan hadis yang tadi. Nah, yang maknanya ya tentu kita tidak boleh menghina takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya. Hmm, seperti di ya hadis yang lain ya, laisa syadidu bisur'ah ya, bisur'ah ya. Nah, dan orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa menaklukkan sesuatu ya. Nah, laisal miskinu bi tawaf ya. Seorang miskin itu bukanlah yang bisa minta-minta kepada seseorang ya. Maka disinilah ya kita bisa lihat ya kekuatan seseorang itu ketika bisa menerima takdir yang baik ya. Maksudnya jangan menganggapi takdir dengan benar ya. Nah, kalau ketika mendapatkan takdir yang buruk dia bisa bersabar ya. Ketika mendapatkan takdir yang baik dia bisa bersyukur, bukan malah menjadi ujub, bukan malah menjadi sombong ya. Hmm. Maka inilah yang bisa kita lihat dari yang Allah Subhanahu wa takdirkan kepada setiap hambanya. Nah, maka inilah ya yang menjadikan dari kita harus bersikap kepada takdir-takdir yang Allah ya. Baik waktu yang misalkan kita butuh pertolongan Allah ya, dalam waktu yang kita sempit atau waktu yang kita lapang ya, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mencela takdirnya Allah dalam keadaan apapun.
Ya, kita lanjut para jamaah sekalian, ya, di bab selanjutnya, ya, bab 332, ya, jangan menatap saudarakan dengan tatapan yang tajam atau sinis, ya. Nah, seperti dalam firman-Nya Allah, abasa wa tawalla, ya. Nah, bermuka, ya, mereka bermuka masam dan juga mempalingkan wajah. Nah, itu sikap-sikap, ya, kaum kafir Quraisy ketika melihat Rasulullah SAW berjalan di kota Makkah, ya. Mereka menggibah, ya, menatap Rasul dengan tajam, ya, memalingkan wajah dari Rasulullah seakan-akan itu suatu hal yang buruk, ya. Nah, seperti di hadis ini, di 771 dari sahabat Mujahid, ya, dia berkata, ya, tidak suka, ya, seseorang ditatap dengan tajam, ya, terhadap saudaranya atau pandangan matanya mengikuti ketika ia pergi, ya. Seakan-akan ada yang salah dengan dirinya. Nah, atau ia bertanya dari mana engkau dan, ya, engkau akan kemana. Nah, jadi kita tidak boleh menatap saudara kita dengan tatapan yang sinis. Bahkan itu dilarang dalam Islam, ya. Nah, nah, inilah, ya, bagaimana kita dalam Islam itu, ya, bahkan dalam tatapan saja itu benar-benar diperingatkan, ya, agar kita bisa menjaga hati kita, ya, menjaga sikap kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat dari uh, syariat Islam, ya. Nah, menurunkan akhlak-akhlak Islamiah, ya, dalam setiap organ tubuh kita, ya. Dari mulut kita dijaga ucapan, mata dijaga pandangan kita, pendengaran dijaga dari fitnah-fitnah ucapan, ya. Dan selanjutnya, ya, itulah bagaimana kita mencontoh akhlak-akhlak para sahabat dan juga Rasulullah SAW, ya. Nah, kita telah habis, ya, pada jamaah sekalian dari juz kelima, ya, atau kalau di kitab, ya, para jamaah sekalian, ya. Jadi sebetulnya kitab Adabul Mufrad itu dia berjilid-jilid, ya kan. Kita setelah selesai di jilid kelima, gitu. Kita lanjut para jamaah sekalian ke jilid ke-6, ya, dari kitab Adabul Mufrad. Ya, sampai hadis 771, para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke bab selanjutnya, ya. Di bab 333, perkataan. Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW, ya, memperingati para sahabatnya. Nah, jadi ini bukti para jemaah sekalian, ya. Pada zaman Rasulullah SAW, ya, masih memegang, ya, bendera kekuasaan Islam, itu bahkan para sahabat saja atau orang-orang di sekitar Rasulullah saja yang mereka mengakunya beriman masih bisa berlaku salah, ya. Yang mana, ya, ini di bab ini sebetulnya ada satu hadis yang mungkin, ya, seharusnya ditambahkan, ya, yaitu hadis ketika Rasulullah SAW, ya, di tahun kelima itu bertemu dengan seorang sahabat yang mana ingin dipenggal oleh Umar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menahan Umar, jangan Umar, sesungguhnya nanti akan datang zamannya, ya, kaum-kaum yang mengikuti pemikiran orang tersebut. Nah, itu siapa? Khawarij. Nah, jadi zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang pemikiran sudah Khawarij, ya. Nah, dibiarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, itu salah satu bentuk, ya, firqah atau golongan kelompok yang melenceng, ya. Bahkan beberapa ulama itu berpendapat Khawarij itu udah bukan dari Islam lagi. Walaupun beberapa ulama masih menganggap Khawarij itu Islam, ya. Karena masih melakukan sholat, ya, masih mempercayai tauhid uluhiyah, ya. Namun dalam tauhid rububiyahnya, praktek ibadahnya banyak sekali yang melenceng, ya. Apalagi tauhid asma wa sifat itu benar-benar hancur, ya kan? Nah, itulah, ya, bagaimana zaman Rasulullah SAW yang bisa melihat langsung Rasulullah, mereka itu masih bisa melenceng akidahnya. Apalagi kita, zaman penuh fitnah, ya. Nah, maka kita, ya, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Allah, wahai zat yang bisa membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kita
di agamamu. Wa yang musarrifal qulub sarrif qulubi ala taatik. Dan ini wahai zat yang bisa ya memindahkan kondisi hati kita, mood kita, ya. Nah, ingatkanlah kita ya selalu taat kepada dirimu dalam keadaan apapun. Itu doa yang bagus ya. Kita boleh tambahkan di zikir pagi, siang, pagi, petang. Nah, agar kita tetap ya dalam kondisi apapun, dalam kita mengamalkan apapun, kita selalu taat dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk dalam akidah kita, ya. Nah, seperti di hadis 772 ya, para jamaah sekalian dari sahabat Anas bin Malik, maulanya Rasul ya, asistennya Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi pernah memerintahkan kepada seseorang ya untuk menunggangi unta betina. Ya. Dengan perintah beliau, tunggangilah ia. Maka orang tersebut menolak dengan kalimat, ia adalah unta betina. Ya. Yang mana unta betina itu seharusnya menjadi hewan ternak yang diambil perahnya. Ya. Jadi hewan ternak yang diperah atau disembelih. Jadi kalau dalam fikih zakat, ya kan, zakat ternak itu kan yang diambil yang betina. Ya. Baik dia kalau misalkan punya 40 unta diambil satu betina, 80 unta diambil dua betina. Seperti itu. Dalam tahun-tahun yang berbeda. Umur apa? Dalam umur-umur unta betina yang berbeda. Nah, maka di sini orang ini enggan untuk menaiki unta betina karena takut mencelakakan unta betina tersebut. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW memerintahkan dari kedua kali sampai ketiga kali, ya Rasulullah SAW memerintahkan orang ini masih menolak. Ya. Maka keempat kalinya Rasulullah SAW mengancam orang tersebut, ya tunggangilah ya. Ya kalau engkau tidak menungganginya, celakalah engkau. Ya di sini ya. Nah, Rasulullah SAW ya eh, menghardik, mencelak ya seseorang tersebut ya karena tidak ingin mentaati perintah Rasulullah. Ya. Maka dalam hadis ini kita bisa lihat ya diperbolehkannya kita menunggangi hewan sesembelihan atau hewan ternak ya, baik untuk diperah, disembelih atau dikurban ya. Baik yang disembelihnya seperti wajib ya, seperti kalau yang mampu untuk eh, apa namanya zabah ya, sembelihan dalam Idul Adha maupun yang disunahkan. Jadi sesembelihan itu para jamaah sekalian, kalau kita menyembelih untuk makan ya, kemudian kita sembelih dengan bismillah meniatkan ini untuk kita makan di jalan Allah, itu kita mendapatkan amal soleh. Ya, itu yang disunahkan ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk menyembelih dengan bismillah itu kan wajib ya. Beberapa ulama itu seperti Imam Syafi'i mewajibkan kita menyembelih apapun itu dengan bismillah kan. Nah, walaupun beberapa seperti Al-Zuhiriyah ya, mereka menganggap menyembelih itu nggak harus dengan bismillah, tapi niatkan itu untuk suatu yang halal. Nah, itu pendapat yang cukup baik juga ya, walaupun memang lebih kuat pendapat yang wajib untuk menyembelih itu dengan bismillah ya. Namun ya untuk niat kita ya beribadah di jalan Allah itu sunnah ya. Maka itulah sunnah kita dalam menyembelih ya. Nah, kemudian di poin kedua ya anjuran kita mengulangi perintah atau fatwa ya karena orang tersebut menolak untuk mendengarkan fatwa tersebut atau membangkang ya. Nah, walaupun ini tidak bisa kita praktekkan secara mutlak ya. Kalau kita menasihati orang ya kemudian kita kecam ya, nah, kita pakai ancaman ya tentu gak semua orang bisa terima. Maka harus dilihat seperti Rasulullah SAW ya beliau adalah utusan Allah ya. Maka beliau boleh mengancam ya karena itu adalah perintah dari Rasulullah ya. Kalau kita tidak bisa dengan hal tersebut secara langsung, maka harus lihat siapa yang kita ancam kan. Walaupun itu adalah hal yang benar. Poin yang ketiga, dibolehkannya berjalan ya bersama uh, seorang tokoh ya, atau di sini sebetulnya dianjurkan kita bersafar itu
dengan orang yang punya ilmu lah, yang bisa mengarahkan diri kita. Makanya kalau kita safar itu kan ada roisus safar kan. Nah, yang mengatur dalam safar kita. Nah, karena dia memiliki ilmu lebih, ya. Dia bisa mengatur kita boleh jamak atau tidak, boleh kosor atau tidak. Dia mengatur kita sekarang harus sholat. Karena dia paling mengerti dalam kelompok tersebut ketika safar. Kemudian di hadis 773 ya dari Al-Miswar bin Rifa'ah ya Al-Qurazi menceritakan kepada Abu Al-Qamah ya, dia berkata aku pernah mendengar ya jawaban dari Ibnu Abbas ya. Ketika ditanya oleh seseorang ya, nah, yang mana orang tersebut ya aku makan roti dan daging. Jadi orang tersebut curhat, saya makan roti dan daging. Nah, kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah aku perlu berwudu? Maka di sini Ibnu Abbas yang dikenal dengan salah satu sahabat yang mempunyai ilmu fikih yang cukup kuat, ya, beliau menjawab, ya, celakalah engkau. Apakah engkau harus berburu dari makanan yang baik? Ya, seakan-akan engkau mencela makanan tersebut, ya. Nah, padahal roti, daging, dan hal-hal yang lain itu suatu hal yang mubah, boleh dalam Islam. Kenapa harus berwudu? Ya, padahal wudu itu, ya, nah, disyariatkan ketika kita mengenai atau kita berhadas. Ya. Kita mengenai suatu yang najis atau kita berhadas. Kita disyariatkan untuk wudhu. Nah, tahu kalau kita makan yang mubah, kita melakukan hal yang mubah yang boleh dalam Islam, kenapa harus kita berwudhu? Nah, di sinilah Ibnu Abbas mencela orang tersebut ya. Yang mana salah satu ya sikapnya uh, Bani Israel ya. Yang pertanyaan itu nggak penting. Nah, jadi sikapnya Bani Israel itu banyak bertanya. Pertanyaan itu antara nggak penting atau menjerumuskan para nabi. Ya. Nah, itulah sikap yang dicela oleh Ibnu Umar ya. Pertanyaan untuk mencela hal yang ditanya. Nah, jadi sahabat Jabir kita lanjut hadis 774 ya. Jadi sahabat Jabir dia berkata ketika perang Hunain. Ya, perang Hunain itu sekitar tahun 6 nih. 6 atau sebelum apa namanya? Bai'atul Ridwan ya, perang Hunain itu. Nah, ketika perang Hunain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Ji'ronah ya. Nah, sementara ya gonimah ya yang berbentuk logam mulia ya. Gonimah itu harta rampasan perang sedang dibagikan oleh Bilal. Lalu seseorang berkata, ya, berlaku adil engkau. Ya. Engkau tidak berlaku adil. Nah, lalu di sini Rasulullah SAW ya mencela hal tersebut dengan perkataan celakalah engkau. Ya. Nah, jadi siapa yang tidak berlaku adil kalau bukan diriku? Ya. Nah, jadi kalau bukan aku yang berlaku adil itu siapa? Ya. Maka di sini Umar bin Khattab ya mendengar bahwa orang tersebut salah. Dan Rasulullah SAW bahkan mencela orang tersebut. Nah, maka di sini Umar meminta izin, ya, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal ya, ya leher orang munafik tersebut. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, ya sesungguhnya nah, orang ini bersama para sahabat. Ya, dia di tengah para sahabat. Orang-orang munafik ini ya ada di para sahabat. Ya seperti kita. Ya, kita hidup bersama orang-orang munafik. Banyak, banyak, gitu kan. Nah, membaca Al-Quran sama dengan kita membaca Al-Quran. Kan? Mereka beramal soleh sama seperti kita beramal soleh. Sholat pun sama. Tapi ketika mereka beramal soleh, mereka tidak memaknai dengan benar. Ya, mereka bersodakoh hanya untuk ya pandangan manusia. Ya, seperti di hadis ini. Ya, membaca Al-Quran namun hanya ya sebagai suatu yang melewati dari kerongkongan saja. Ya. Bahkan di hadis ini tidak melewati kerongkongan atau kita kalau baca Al-Quran itu ada halak kan, makhraj halak, ya. Tempat keluar huruf di kerongkongan itu bahkan nggak nyampe. Ya. Mereka lepas dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Jadi mereka tuh saking gampangnya sikap munafik mereka itu saking jelasnya. Ya, ketika mereka melepaskan suatu perkara agama, saking gampang. Ya.
mereka meninggalkan perkara agama tersebut. Ya. Nah, jadi inilah ya sikap orang munafik ya, yang dicela oleh Rasulullah ya. Salah satu penghuni neraka ya. Munafik zindik. Orang munafik yang ingin mencelakakan orang muslim. Itulah munafik zindik. Ya. Nah, apakah sampai sekarang masih ada orang munafik? Masih para jamaah sekalian. Ya. Orang munafik itu ya lebih sulit kita hadapi daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang munafik itu samar-samar, ya kan? Mereka hidup seperti kita, mereka beribadah seperti kita beribadah. Mereka beramal soleh bahkan mungkin bisa lebih di pandangan manusia amal solehnya daripada kita. Nah, namun dalam hatinya kita tidak tahu bahwa dia adalah orang yang munafik. Ya. Semua kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dijauhkan dari sikap munafik. Amin ya robbal alamin. Ya. Kita lanjut pada jemaah sekalian. Ya, dia di 775 ya. Nah, dari Bashir bin Nuhaib ya. Nah, dia hijrah menyusul Rasulullah ya. Ketika dia hijrah menyusul Rasulullah ya. Lalu beliau bertanya kepadanya, "Ya, siapa namamu?" Ya. Maka Bashir ini yang bernama asli Zaham bin Ma'bad menjawab, ya, nama saya Zaham. Ya. Beliau bersabda, ya. Maka di sini Rasulullah SAW mengganti nama Zaham bin Ma'bad dengan Bashir bin Nuhaib. Ya. Kau bernama Bashir. Ya. Dia berkata, ketika aku berjalan dengan Rasulullah SAW, ya, tiba-tiba beliau melewati kuburan orang-orang musyrik. Lalu beliau bersabda, ya, sungguh, ya, mereka itu telah melewati kebaikan yang banyak. Ya. Mereka itu lalai. Ya. Mereka mendapatkan ya syariat dariku. Ya. Mereka mendapatkan pelajaran dariku, tapi mereka lalaikan. Atau mereka sombong dengan syariat-syariat Islam. Ya. Nah, sampai Rasulullah SAW mengulangi 3 kali. Lalu pada suatu saat, ya, melewati suatu kuburan yang muslim. Ya. Lalu beliau bersabda, sungguh, ya, mereka mendapati kebaikan yang begitu banyak. Itu mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik, lalu menjaga amal soleh mereka. Nah, sampai mengulangi 3 kali. Kemudian satu tatapan, ya, mendekati Rasulullah. Ya, lalu beliau melihat ya, seseorang berjalan di kuburan dengan 2 terompah. Ya. Lalu beliau bersabda, ya, wahai pemilik 2 terompah, lepaskanlah 2 terompahmu. Ya, trompet ya, trompet itu seperti trompet. Ya. Lalu orang itu melihat, ya, ketika ia melihat Rasulullah SAW, ia melampaskan 2 terompahnya, ya, lalu melemparkan keduanya. Ya. Maka di sini ya, nah, dia di sini ya, diharamkan ya berjalan di kuburan dengan mengenakan alas kaki ya, apa ya? Terompah ini maksud alas kaki ya. Jadi di hadis ini ya, kita tidak boleh ya masuk kuburan itu dengan alas kaki. Ya. Ini syariat yang banyak kaum muslimin nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan beberapa apa namanya, kalau misalkan di beberapa pondok ya atau ma'had itu bisa diajarkan. Ya. Atau kita berziarah kepada kuburan, ya. Kita dianjurkan lepas alas kaki kita, ya. Seperti di kuburan-kuburan ya, yang ada di daerah-daerah ya. Walaupun kalau kita lihat ya, bisa di daerah itu banyak sesajen-sesajen, kita lepas alas kaki kita, ya. Karena itulah perintah dalam Islam ya. Kita tidak boleh memakai alas kaki ketika kita dalam kuburan. Namun bagaimana dengan kaus kaki? Walau alam para jamaah sekalian, ya, kalau dari pendapat Ana, kaos kaki itu berbeda kegunaannya dengan uh, terompah ya atau sandal ya, berbeda ya. Nah, jadi kalau pendapat Ana untuk alas kaki seperti uh, yang lain ya, seperti yang lain dari sepatu, sandal, kaos kaki itu boleh ya. Kaos kaki boleh, namun kalau sandal, sepatu itu kita wajib melepas ketika kita melewati kuburan. Namun kita lanjut para jemaah sekalian ya. Nah, di bab selanjutnya ya tentang bangunan. Nah, di sinilah Rasulullah SAW ya, menyebutkan beberapa
uh, ciri-ciri ya dalam bangunan atau dengan bangunan ini apa yang bisa menjadi penyebab ya pada syariat Islam ya. Seperti di hadis ya 276, jadi Muhammad bin Hilal ya, bahwasanya ia pernah melihat kamar-kamar istrinya Rasulullah ya, yang terbuat dari pelepah kurma ya. Lalu ya ia bertanya ya tentang rumahnya Ummul Mukminin ya. Dan ia menjawab ya pintunya menghadap ke arah Syam ya. Nah, nanti ke arah Syam itu uh, agar mudah untuk dikeluarkan menuju apa masjid ya. Nah, jadi langsung pintunya Rasulullah SAW itu kalau kita lihat ya di Sirah Nabawiyah itu langsung menghadap ke Masjid Nabawi ya. Seperti kalau kita lihat di sekarang ya. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi sekarang kan kita bisa lihat bahwa rumahnya Rasulullah SAW yang sekarang menjadi apa perpustakaan kecil itu. Ya, jadi rumah Rasulullah SAW itu kan nggak terlalu besar ya, sekitar 100 meter kubik ya. Nah, atau 1 meter persegi itu nggak besar. Itu menghadap langsung kepada Masjid Nabawi. Ya, gunanya apa? Untuk mempermudah ketika mengeluarkannya dari uh, kamar ya, ketika beliau wafat. Ya. Lalu bertanya kembali ya, nah, satu atau dua bagian, maksudnya satu dua kamarnya seperti ini, ya. Nah, maka ya Ummul Mukminin menjawab ya, nah satu kamar yang menghadap Syam. Lalu bertanya terbuat dari apa? Dari jati. Ya. Jadi satunya bagus, satunya terbuat dari pelepah kurma. Maka bisa kita lihat itu faedah ya dalam mempermudah ya untuk kalau misalkan kita membangun rumah itu mempermudah untuk kita memindahkan, apalagi kalau kita wafat ya, mempermudah untuk orang sholat di rumah kita. Nah, seperti Rasulullah SAW yang bangunannya itu pintunya menghadap masjid ya. Karena langsung ya Rasulullah SAW itu kan kediamannya langsung berhadapan langsung dengan Masjid Nabawi ya. Kemudian di hadis 777 ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ya, la taqumus saah, tidaklah datang waktu hari akhir atau hari kiamat ya, hingga manusia itu saling ya yabdin nasu buyutan yusunaha, yang mana para manusia itu membangun rumah-rumah itu dengan hiasan ya, yang mereka hias dengan marohil. Marohil itu apa namanya, kalau kita bisa bilang zaman sekarang itu tirai-tirai yang bagus ya, tirai-tirai rumah yang dihiasi ya. Mungkin ada tirai rumah yang terbuat dari emas atau dicorak dengan bagus. Itulah tanda-tanda hari akhir ya. Bagaimana orang itu saling membangun rumah dengan megahnya. Seperti zaman sekarang kita lihat ya, baik di daerah, di ibu kota atau di kota-kota besar, sudah banyak bangunan yang menjulang tinggi. Itulah salah satu tanda hari akhir, tanda kecil hari kiamat. Ya. Kalau umat sekalian tahu ada kitab, itu kitab yang bagus, tapi saya nggak tahu, Anda nggak tahu ya, apa kitabnya masih dicetak atau enggak. Ya. Kitab tanda-tanda hari akhir. Ya. Itu ada yang berwarna, ada yang tidak. Itu bagus sekali. Ya. Dan hadis-hadis yang dibawakan sahih. Ya. Tentang kisah para sahabat yang menemukan, yang bertemu dengan Dajjal. Ya. Kisah Ya'juj Ma'juj yang diringkas dengan sangat-sangat bagus dan efisiensi untuk dibaca dari surat Al-Kahfi. Ya, itu ada di kitab tersebut. Ya. Nah, kitab tanda-tanda hari akhir. Itu boleh para jamaah sekalian kalau di Google ada, boleh di-download atau kalau di toko online ada boleh dibeli. Ya. Terlanjut para jamaah sekalian, ya. Di bab selanjutnya. Nah, ucapan sumpah dengan orang tua. Ya, kita tahu ya para jamaah sekalian, bersumpah dengan nama selain Allah itu nggak boleh. Ya. Maka seperti dalam hadits ini, ya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, ia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah, lalu ia bertanya, ya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling utama? Maka tiba-tiba di sini Rasulullah SAW bersumpah dengan nama ayahnya yang bertanya. Ya. Demi ayahmu pasti akan dijelaskan kepadamu bahwa engkau bersedekah pada saat engkau ya dalam keadaan sehat dan sangat membutuhkan. Lagi mengkhawatirkan kemiskinan. Ya. Nah, serta lagi uh, peluang untuk kaya itu begitu besar. Nah, jadi salah satu keutamaan atau uh, disunahkannya kita bersedekah yang utama itu ketika kita lagi lapang, ya, kita lagi banyak hartanya atau rezekinya. Ya, jangan engkau tunda hingga saat ajal engkau mendekat. Nah, jadi salah satu ibadah atau amal soleh yang perlu kita segerakan adalah sedekah. Kapan? Kapanpun kita bisa bersedekah, kita segerakan. Jangan pernah kita tunda. Kalau kita bisa bersedekah sekarang, sedekahkan. Ya. Gak perlu nunggu hari kapan, gak perlu nunggu ya. Nah, misalkan kita bisa bersedekah hari Ahad misalkan. Gak perlu nunggu kita, nantilah hari Jumat aja. Gak perlu. Ya. Sesungguhnya lebih utama kita utamakan sedekah itu dengan kita segerakan, itu lebih utama. Ya. Nah, kemudian engkau bagi ya untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Ya. Padahal ya yang diberikan itu telah menjadi milik fulan. Ya. Nah, ini dalam harta waris ya. Jadi harta waris itu pembagiannya bukan dari pewarisnya. Pembagian waris itu melalui syariat Islam. Ya. Namun yang kita highlight di sini, yang kita lihat poinnya di sini, ya, bagaimana Rasulullah SAW bersumpah dengan nama ayahnya. Ya. Nah, padahal kita tahu ya, sumpah ya dengan nama ayah, dengan nama ayah itu nah, dilarang. Ya. Larangan bersumpah dengan nama selain Allah. Ini dilarang ya, namun ini kekhususan dari Rasulullah. Ya. Dan itu kebiasaan orang Arab dan orang yang bertanya itu masih awam. Ya. Jadi Rasulullah SAW membiasakan hal tersebut walaupun itu dilarang dalam syariat. Ya. Namun itu Rasulullah, kalau kita nggak boleh ya. Nah, kita membiasakan suatu adat yang buruk ya untuk menjaga kebiasaan. Nah, kalau kita ya harus kita langsung kalau kita tahu itu hal yang buruk kita tinggalkan. Ya. Lagi yang dilarang oleh syariat Islam. Maka kita bisa lihat poin yang lain ya, peringatan bagi kaum muslimin untuk menunda-nunda infak. Kalau kita bisa berinfak segera ya. Karena kita nggak tahu kapan maut akan menjemput kita atau kapan ajal kita datang. Kita lanjut para jamaah sekalian ya. Nah, di hadis 779 ya dari sahabat Allah ya. Ia berkata ya, jika salah seorang dari kalian meminta keperluan ya, maka mintalah yang sedikit. Nah, jadi kita di bab ini kita bisa lihat kalau, kalau kita meminta sesuatu pada orang lain, nah, maka kita pintalah dengan hal yang cukup saja. Tidak perlu kita minta hal yang melebih-lebihkan. Ya. Karena sesungguhnya baginya adalah ditetapkan untuknya atau yang cukup untuknya saja. Nah, jangan salah seorang di kalian ya setelah diberikan uh, kebutuhan yang diminta, jangan kalian memuji dengan berlebihan sehingga bisa membinasakan orang yang memberi tersebut. Apa yang dimaksud? Nah, jadi kalau kita misalkan ditolong oleh orang lain, nah, untuk kita berterima kasih dan jangan meminta lebih. Nah, namun cara kita berterima kasih jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kalau kita meminta dalam berlebihan itu yang dilarang dalam Islam. Ya. Nah, seperti para sahabat, mereka tidak suka ya dipuji dengan berlebih-lebihan. Ya, seperti di hadis yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, beberapa sahabat itu atau bahkan di hadis-hadis itu para sahabat selalu berlindung dari pujian
sahabat yang lain, ya. Seperti sahabat Abu Bakar yang dipuji ketika mensedekahkan harta yang begitu banyak, ya. Maka kata Abu Bakar, aku berlindung ya kepadamu dari pujian-pujian manusia yang bisa membinasakan amal solehku. Yaitu apa? Riya dan juga ujub. Ya. Nah, karena kalau misalkan Abu Bakar ya dalam amal tersebut beliau riya, maka habislah pahala seluruh yang ia sedekahkan. Gak ada manfaatnya. Terus buat apa ya bersedekah kalau tidak ada manfaatnya? Ya, bahkan melakukan syirik kecil, yaitu riya. Itu yang ditakutkan para sahabat. Nah, tentu kita berterima kasih atas bantuan saudara kita, namun jangan berlebihan. Ya, karena itu bisa menimbulkan rasa takjub atau ujub, nah, dan bisa melampaui batas, ya, atau terjerumus dalam syirik kecil yaitu riya. Ya. Nah, mungkin kita lanjut ya di hadis 780 ya dari Abu Izzah ya Sar bin Abdullah ya Al-Hudali ya dari Rasulullah SAW beliau bersabda ya Innallaha idza arada qabda abdin bi ardin ya, jika Allah menghendaki kematian seorang hamba ya di suatu tempat ya, yang menjadikan untuknya atau padanya di satu tempat. Nah, yang mana tempat tersebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi walaupun ketika safar, ya, nah, atau misalkan kita lagi beristirahat di satu tempat, ya, nah, maka segerakanlah untuk menguburnya, ya. Jangan engkau tunda. Dan dalam halaman di sini ya tidak berhubungan dengan judul bab ini. Nah, ini penjelasan dari hadis ini ya. Nah, mungkin ini tidak bisa kita bilang dengan kekeliruan Imam Bukhari ya, namun wallahu alam ya. Kita bisa lihat penjelasannya tidak berkaitan ya. Namun inilah ya, bagaimana kalau kita lagi melihat orang lagi safar, kemudian menemui ajal, ya, jangan ditunda ya. Tetap kita segerakan, kita mandikan dengan cepat, segera ya, kita kafankan. Tidak perlu harus nunggu dulu ya. Itu lebih utama daripada harus kirim dulu ke daerah asalnya, ya, baru dimandikan di sana. Ya. Kalau bisa kita kirimkan ke daerah asalnya itu, udah berbentuk dikafankan, itu nggak apa-apa. Karena sudah disucikan kan badannya, sudah disolatkan, baru dikirimkan tempat asalnya untuk dimakamkan. Itu tidak masalah. Tapi kalau dimandikan, dikafankan, itu lebih utama, para jamaah sekalian, di tempat dia wafat, lebih utama. Ya. Makanya inilah bagaimana ajal ya ditetapkan oleh Allah ya mata dari nafsum bi ayyi ardin tamut ya nah, nggak ada yang tahu di tanah mana kita akan meninggal ya jadi itulah bagaimana kita takut kepada ajal kita ya. Takut akan apa ya akan kita kurangnya beramal soleh akan kita beberapa dosa kita belum diampuni maka kita nggak tahu kapan ajal kita datang maka kita minta ampunlah kepada Allah bertaubatlah kepada Allah di setiap kita punya waktu. Ya, kita beramal soleh kapanpun kita mempunyai kesempatan. Karena kita nggak tahu ya, kapan ajal kita datang dan di mana ajal kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang penting dimanapun kita ditetapkan ajal kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya semua kita menjadi hamba Allah yang diwafatkan dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjut para jemaah sekalian ya di bab 337 ya yang dengan ucapan ya semoga musuhmu mati ya, atau binasa ya. Kita bisa lihat dari hadis Abu Abdul Aziz ya mengabarkan kepadaku ya dia berkata pernah suatu sore ya di waktu petang Abu Hurairah bersama para sahabat dia menatap bintang-bintang di langit ya. Dia berkata demi Rob yang jiwaku di tangannya sungguhnya orang-orang yang memegang kekuasaan orang-orang yang memegang pemerintah di dunia ini memiliki usaha-usaha ya nah, ingin kalau disekiranya dirinya ya
tertangkap ya dalam bintang tersebut, sementara mereka tidak memegang kekuasaan ya. Ini dalam perumpamaan orang yang mengejar tahta ya. Hmm. Lalu ia datang kepadaku, ya, tidak hidup ya, musuhmu. Apakah ini semua akan terjadi bagi penduduk Timur Tengah? Nah, penduduk Timur di timur mereka. Ya. Aku menjawab, ya benar demi Allah ya. Lalu ia berkata, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memburukkan dan memperdaya pemerintah-pemerintah yang mengejar ya, kedudukan mereka. Mereka dijadikan sebagai keledai, seperti keledai yang liar. Ya. Nah, jadi permisalan dengan hal-hal yang kurang baik. Ya. Maka dalam kandung hadis tersebut, ya, nah, uh, Al-Mulahab, Muhallab ya mengatakan ya Rasulullah SAW ya tidak mendoakan penduduk Masyrik, ya. Nah, karena mereka sangat lemah dan untuk menolak keburukan, ya. Yang pada asalnya hal tersebut bersumber dari tempat mereka. Jadi kebiasaan orang-orang Mongol, ya orang-orang eh, Timur, ya pada zaman Rasulullah SAW mereka selalu berbuat keburukan, kebiasaan mereka buruk itu. Maka mereka tidak didoakan oleh Rasulullah. Ya. Nah, hal inilah ya yang disebabkan oleh syaitan yang menguasai, menjerumuskan mereka dengan berbagai fitnah. Yang mana dalam hadis ini ditanyakan oleh para sahabat, apakah nanti ya penduduk kita Makkah dan Madinah juga mendapat keburukan seperti orang-orang timur tersebut? Ya, maka Abu Hurairah tadi menjawab, iya. Ya, nanti akan datang masanya kita juga akan mendapat fitnah seperti orang-orang Masruk. Ya, di mana pemerintahnya mengejar kekuasaan, membuat fitnah di kalangan masyarakat, ya, yang mana menjadi perpecahan umat Muslim. Ya, maka benar adanya, ya, hadisnya Rasulullah SAW, ya, yang mana meriwayatkan bahwasanya bersabda bahwasanya nanti akan datang zamannya kaum Muslim itu seperti buih di lautan. Ya. Apa ini maksud? Nah, ini maksud itu, ya, kaum Muslimin itu banyak para jamaah sekalian. Ya. Nah, namun ya nggak ada kekuatannya, ya. Bahkan memecahkan satu sama yang lain, memecahkan satu sama lain, ya. Saling menyebar fitnah, ya, tidak ada kekuatan iman, ya, bahkan hubbud dunia, mengejar urusan dunia, ya, yang mana pemerintah mengejar atau pejabat mengejar kedudukan mereka, ya, orang-orang menyebar fitnah di kalangan masyarakat. Itulah ya bagaimana keadaan kaum muslimin, ya. Mungkin di zaman sekarang juga seperti itu, ya. Itulah yang mana Rasulullah SAW kabarkan, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mana akan datang kepada kaum muslimin. Nah, pertanyaannya kan, pertanyaannya apakah itu terjadi pada zaman sekarang? Nah, dan apakah kita termasuk dari orang-orang tersebut? Ya, kaum muslimin yang merusak saudara kaum muslimin yang lain. Ya, walau alam ya kita hanya bisa mengkoreksi diri kita dan kita ya berlindung dari sikap tersebut, ya, sikap yang dicela oleh Rasulullah. Ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, larangan menyetarakan. Ya, kalau kita bicara Allah dan juga Quran itu namanya menyetarakan. Jadi kita nggak boleh ya, pada jamaah sekalian, menyandingkan ya kalimat Allah ya dengan namanya, nggak boleh. Nah, kalau kita lihat para jamaah sekalian, kalau di hadis-hadis di dalam Al-Quran Allah dan juga Rasulnya, nah, dan itu ya berarti kan menyandingkan. Ya. Di sini makanya nggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Allah dan juga Muhammad, nggak pernah. Ya. Para ulama nggak pernah mengatakan Allah dan juga Muhammad, nggak pernah. Karena nggak boleh kita sandingkan Rasul dan juga Allah. Nah, maka bolehnya disandingkan dengan uh, kedudukan Rasulullah, yaitu kedudukan Nabi Muhammad, yaitu Rasulnya. Maka Allah dan juga Rasulnya itu boleh. Nah, apalagi nama kita nggak boleh kita sejajarkan. Ya, seperti Ibnu Juraid berkata, aku mendengar mungkin berkata bahwa Ibnu Umar bertanya kepadanya, ya, Ibnu Juraid, siapa maulamu, ya, nah, siapa tuanmu, ya. Nah, maka ya
uh, Ibnu Jurayj ya, uh, apa Mugith ya menjawab ya, Allah dan juga Fulan. Nah, jadi dia menyandangkan Allah sebagai tuannya dan juga Fulan ya tuannya ini sebagai tuannya juga. Maka Ibnu Umar berkata, jangan engkau sandingkan berkata demikian ya, sehingga seakan-akan engkau tandingkan Allah dan juga tuanmu, seakan-akan sejajar, nggak boleh. Allah itu di atas tuanmu jauh ya. Jadi perkataan itu ya, Allah itu tidak boleh kita sandingkan dengan kata dan, itu nggak boleh ya. Allah dan misalkan siapa, nggak boleh. Bahkan Allah dan juga Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu nggak boleh ya. Yang boleh itu Allah dan juga Rasulnya, itu baru boleh. Dan ya di bab selanjutnya di hadis 339 ya, nah, kita menyetarakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Nah, nggak boleh ya, karena kehendak Allah itu mutlak. Nggak ada manusia yang bisa berkehendak kecuali dengan kehendaknya Allah. Maka dari sahabat Ibnu Abbas ya, dari 783 ya, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW ya, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, tiba-tiba orang tersebut berkata ya, jadi kehendak itu atas kehendaknya Allah dan juga kehendaknya Rasulullah, kata orang tersebut begitu. Maka beliau bersabda, apakah engkau menjadikan sekutu bagi Allah ya? Nah, maka ucapkanlah dengan benar apa yang Allah sendiri kehendaki, bukan dengan kehendakku. Di sini Rasulullah SAW ya menyangkal ya, meniadakan kehendaknya diri sendiri, meniadakan kehendaknya para makhluk, bahkan Rasulullah SAW sendiri ya, atas kehendaknya Allah. Jadi kehendak itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa berkehendak atas apapun. Contohnya apa? Seperti orang tuanya Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW tidak bisa berkehendak ya, atas bagaimana kedua orang tuanya menjadi orang tua yang kafir. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak bisa, Rasulullah SAW tidak bisa berkehendak atas takdir yang ditimpa oleh kedua orang tuanya. Ya, karena ketika Rasulullah SAW lahir, seluruh manusia harus beriman kepada Rasulullah, yaitu Islam. Ya, dan juga kepada pamannya, ya, itu paling utama ya. Yang mana kejadiannya itu sangat kejadian yang paling disesali oleh Rasulullah. Ya. Ketika ya Abu Thalib ya, meninggal dalam keadaan kafir. Ya, pamannya Rasulullah SAW yang sangat ia sayangi, yang bahkan membela dakwahnya Rasulullah, bahkan tidak bisa mendapatkan hidayah Islam, tidak bisa dikendaki dengan hidayah Islam oleh Rasulullah, ya karena kehendak itu mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai hadis 783, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ya, tentang kita tidak boleh ya menyetarakan ya kehendaknya kita dengan kehendak Allah, kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Hmm. Ataupun kedudukannya tidak boleh kita setarakan ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Afwan, Ustadz, Ya, boleh silakan. bertanya? Ya, silakan, Bu. Ya, Bismillah. Semoga Ustadz Safir dan keluarga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Izin bertanya, Ustadz. Tadi Ya. disinggung mengenai orang-orang yang munafik, bahwa di zaman sekarang ini atau di akhir zaman ini jumlahnya akan semakin banyak, dan saat ini pun kita sudah berkumpul dengan golongan itu. Yang ingin saya tanyakan, apa tanda minimal atau tanda minimum jika seseorang atau kita dinyatakan sudah menjadi golongan orang munafik? Syukron, Ustaz. Kon wayakiun ya. Bismillah ya. Tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda orang munafik zindik. Ini ada di Tazkiyatun Nufus, Bang Hasan. Kitab Tazkiyatun Nufus. Sikap yang paling jelas dari orang munafik itu kalau beramal itu musiman. Itu paling jelas. Dia beramal itu ketika ada orang.
Atau dia beramal itu seperti orang-orang zaman sekarang yang paling banyak apa, Um? Sholat, cuma sholat Idul Adha, Idul Fitri. Banyak nggak? Banyak Iya. kan? Dia nggak sholat, bahkan ada, ya. Ya, anak yakin ada, dan anak pernah temui juga. Dia nggak Jumatan, tapi sholat Idul Fitri udah tahu paling mewah, ya kan? Itulah sikap orang munafik. Jadi beramal, salah satunya sikap orang munafik itu beramal musiman. Gitu. Ya. Apa bedanya munafik dengan munafik zindik? Nah, kalau umum mungkin beberapa belum mengetahui ya. Munafik zindik itu adalah munafik di zaman Rasulullah SAW yang ingin menjatuhkan Islam. Ya, Iya. seperti yang tadi kita dapati ya di hadis sebelumnya. Nah, itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk neraka. Ketika orang Islam tapi ingin menjatuhkan Islam sendiri. Nah, dia yang akhirnya memperburuk Islam, membuat fitnah, ya. Nah, membuat syariat-syariat baru, menjatuhkan Islam. Nah, adakah orang seperti itu? Ada, Itu munafik yang lebih parah lagi. Jadi munafik zindik, ciri-cirinya, ya dia membuat syariat baru. Ya. Nah, dia buat ibadah baru. Bilang ini nih baik, tapi padahal nggak ada syariatnya dalam Islam. Ya, perlu kita ketahui ibadah itu seluruhnya haram. Paham ya? Ini kaidah fikih ya. Ibadah itu semuanya haram. Nah, paham ya? Kecuali yang disyariatkan oleh Islam atau disyariatkan oleh Allah. Gitu. Nah, maka ketika orang munafik zindik membuat syariat ibadah seakan-akan ini baik tapi itu nggak ada syariat, itulah sikap orang munafik zindik. Kalau munafik yang biasa ya sikapnya seperti itu, ya. Ibadah itu musiman, ya baik musimnya ketika mencari muka manusia atau ketika event-event besar saja. Itu sikap orang munafik. Maka sikap orang munafik pada zaman Rasulullah apa? Jadi dalam hadis yang sering kita dengar, orang munafik itu paling sulit atau enggan sholat isya dan juga sholat subuh. Ya kan? Nah, kenapa? Karena udah gelap. Ya, mereka kan sholat agar mereka itu mendapat lingkungan dari Rasulullah. Nah, ketika gelap kan mereka nggak diketahuin kan, ini siapa nih yang nggak ikut sholat? Ya udah mereka nggak usah ikut sholat karena sudah gelap. Jadi mereka yang meninggalkan sholat tersebut agar tidak diketahui. Padahal mereka nggak pengen sholat, ya mereka nggak pengen berperang. Banyak ya para yang umus yang bertanya, kemudian jadi banyak di Sirah Nabawiyah itu hadis-hadis yang mana orang munafik itu eh, enggan ikut berperang dalam perang apapun, ya. Perang Mu'tah, perang Yarmuk, perang Uhud. Perang Uhud itu itu ada orang munafik sekitar 30 orang. Yang mana mereka itu, ya, bahkan ada beberapa orang munafik ketika kaum muslimin dihajar oleh pasukan Khalid bin Walid, ya, kaum kafir Quraisy, akhirnya mereka ikut menghajar kaum muslimin. Itulah munafik zindik. Saking parahnya mereka ya, orang munafik itu. Maka dicela kan oleh Rasulullah karena sikapnya yang buruk. Itu ya. Nah, jadi ya salah satu sikap orang munafik ya ibadahnya musiman. Itu di dalam tazkiyatun nufus itu makanya kita nggak boleh ibadah itu kan yang dipuji oleh Rasulullah SAW itu kan ibadah yang konsisten walaupun kecil. Kenapa? Karena itu sikap kebalikan dari orang munafik. Orang munafik itu amalannya besar tapi musiman. Nah, Baik. itu ya. Baik. Satu lagi Ustadz, Ya, semoga kita silakan. dijauhkan, semoga kita semua dijauhkan dari golongan orang-orang yang seperti munafik zindik. Amin, amin, wa yakum. Awal, amin, robbal amin. Awal mula mereka mempunyai sifat itu, ataukah apa ada rangsangan yang sehingga yang bersangkutan bisa tanpa sadar gitu melakukan perbuatan seperti itu. Bagaimana Nah, tanggapan? salah satu yang ditakutkan, sikap munafik itu bisa nggak diketahui oleh diri sendiri, Dari apa? Karena syirik kecil. Riya, Oke. ujub,
sombong, kemudian apa? Yang lain-lainnya ya tentang hati itu ya. Nah, kadang ada kita misalkan beramal gitu. Kita nggak sadar kalau amal kita itu musiman misalkan. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Tapi hati kita nggak sadar. Ya, rangsangannya apa? Ria, Mm. ingin pandangan selain Allah, ingin ridho selain Allah, ya Oke. kan? Nah, kalau di zaman sekarang kan yang ditakutkan Om ya, kita nggak bisa menjudge, tapi kita takutkan seperti orang bersedekah harus divideoin atau harus nama orangnya harus dipampangkan. Ya. Ini wakaf dari Fulan bin Fulan, gitu kan? Itu Ya. yang ditakutkan. Dan itulah awal mulanya sikap orang-orang munafik. Salah satunya. Ya. Nah, kalau di zaman Rasulullah pun, awalnya sikap orang munafik itu karena takut. Ya, Mungkin baik. Mm-mm. ya mereka takut dari nggak dapat perlindungan dari Rasul. Mereka Hmm. takut. Ya, Oh, oke. makanya setelah Rasulullah SAW wafat, nggak lama langsung perang apa? Perang munafikin kan. Nah, itu dia. Para Ya. sahabat pun ada yang munafik. Mereka yang bertemu Rasulullah SAW banyak yang munafik. Ketika Rasulullah SAW wafat, murtad itu banyak. Penduduk Mekah, penduduk Madinah itu banyak yang murtad. Ya. Yang mana kaum munafik itu kalau kita kenal ya, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu ketua orang munafik yang meninggal tahun 9 Hijriah sebelum Rasulullah. Yang menyerang kaum muslimin di perang Uhud. Tapi dia masuknya ke pasukan kaum muslimin. Nah, itulah munafik zindik ketuanya tuh diabadikan oleh Allah tuh. Ya, kayak Fir'aun kan diabadikan namanya oleh Allah tuh. Nah, saking kejinya. Nah, itu ya Om ya, rangsangannya kayak gitu. Ya, ada orang Hmm. yang takut, harus perlindungan, mencari keridoan selain Allah. Itulah yang menjadikan orang-orang bersikap munafik. Ya. Nah, gitu Om ya. Ya, Nah, rangsangannya atau pemicunya bisa bisa kita bilang pemicunya seperti itu. betul. Makanya bisa Anda bilang tadi yang ditakutkan di awal kan, Anda bilang ditakutkan kadang sikap munafik itu orang nggak tahu. Kalau dirinya itu ada punya Hmm. sikap munafik. Ya, Nauzubillah min dzalik. Oke, bilang menarik. Baik, Itu ya. jelas Ustaz. Ya, Ya, syukron Ustaz, ya jelas. afan wa yaqiu maula alam. Ya, insyaallah ada pertanyaan lain atau cukup insyaallah para jamaah sekalian. Nah, cukup insyaallah ya. Kalau sudah cukup ya, Allah cukup Ustaz. Allah cukup punya. Insyaallah kalau sudah cukup dari para jamaah sekalian, ya kita akhiri pertemuan pagi hari ini yang insyaallah ya yang memang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita dipertemukan sampai kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eh, ke hadapan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Rabbal alamin. Nah, insyaallah para jemaah sekalian, Ana pamit undur diri ya bila ada Ana minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Ya, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.